Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Novia Sandra Dewi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada video ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori struktur modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Yunita dengan NIM channel 122326. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian teori struktur modal. Menurut Sulindawati, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Menurut Fahmi, struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Sudana, struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat kita jelaskan bahwa struktur modal merupakan proporsi keuangan antara modal asing dan modal sendiri yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan. Struktur modal pada dasarnya adalah pembiayaan tetap yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Ekuitas, laba ditahan, dan cadangan merupakan sumber modal sendiri perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah menciptakan bauran sumber dana permanen sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dapat tercapai. Dalam rangka mencapai tujuan manajemen struktur modal tersebut, mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan bauran pembelanjaan, sehingga dapat meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perlu diusahakan adanya keseimbangan yang optimal antara hutang dan modal sendiri. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal. Yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang telah dimiliki oleh perusahaan. Likuiditas secara langsung memperlihatkan hubungannya dengan penggunaan aset dan utang yang dimiliki perusahaan. Nilai likuiditas perusahaan akan mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan atas struktur modal perusahaan. Yang kedua ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yaitu sebuah gambaran akan perusahaan yang memperlihatkan keberhasilan perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva, total penjualan, dan rata-rata total penjualan dan total aktiva. Sebuah gambaran akan perusahaan akan mempengaruhi bagaimana keputusan pengelolaan modal perusahaan yang akan mengarahkan perusahaan di masa depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi diharapkan perusahaan dapat menekan penggunaan utang jangka panjang karena perusahaan dapat meningkatkan persentase jumlah laba ditahan yang dimiliki untuk menjadikannya modal bagi perusahaan. Tingkat profitabilitas akan mempengaruhi tingkat penggunaan utang jangka panjang serta mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Yang keempat ada struktur aktiva. Struktur aktiva merupakan jumlah dari aktiva yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan sebagai alat untuk jaminan dengan diukur melalui perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Struktur aktiva diperkirakan mempengaruhi struktur modal karena dengan adanya aktiva tetap yang cukup besar oleh suatu perusahaan akan meningkatkan keyakinan pemberi pinjaman karena perusahaan memiliki aset yang dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan. Yang terakhir ada risiko bisnis. Risiko bisnis adalah keadaan di mana dimungkinkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki lagi. Risiko bisnis memiliki hubungan erat dengan utang. Ketika perusahaan memilih menggunakan biaya utang jangka panjang dengan jumlah yang besar, maka akan diikuti dengan risiko bisnis perusahaan yang semakin tinggi. Risiko bisnis dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal karena hubungannya yang secara langsung dengan utang jangka panjang dan kelangsungan hidup perusahaan. Materi selanjutnya yaitu teori struktur modal. Yang pertama, agensi teori.
Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. McLean pada tahun 1976, yang berpendapat bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang saham sebagai milik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. Telah diketahui bahwa para manajer mungkin memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan di mana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori agensi. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun sedemikian rupa untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Penyebab konflik antara manajer dengan pemegang saham berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Menurut teori ini, semakin tidak stabil pendapatan perusahaan dan semakin besarnya profitabilitas mengalami kebangkrutan, maka masalah yang berhubungan dengan hutang semakin besar. Yang kedua yaitu trade-off theory. Teori ini mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan merupakan hasil trade-off dari keuntungan pajak dengan menggunakan hutang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat penggunaan hutang tersebut. Esensi trade-off teori dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Brigham dan Houston menjelaskan mengenai ringkasan teori pertukaran atau trade-off teori adalah adanya fakta bahwa bunga yang dibayar sebagai beban pengurangan pajak membuat hitung menjadi lebih murah dibandingkan dengan saham biasa atau saham preferen. Secara tidak langsung, perusahaan membayar sebagian biaya hutang atau dengan kata lain, hutang memberikan manfaat perlindungan pajak. Teori yang ketiga yaitu pecking order theory. Menurut Emyar 1986 dan Husnan 1996, pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan menyukai internal financing atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan yang berwujud laba ditahan. Apabila dari dana luar diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Sesuai dengan teori ini, tidak ada suatu target debt to equity ratio karena ada dua jenis modal sendiri, yaitu internal dan eksternal. Perusahaan lebih menyukai penggunaan dari modal internal, yakni dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan, dan depresiasi. Dana internal lebih disukai dari dana eksternal karena dana internal memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu membuka diri lagi dari sorotan pemodal luar. Materi yang terakhir yaitu struktur modal optimal dan pengukurannya. Menurut Bambang Rianto, struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata atau average cost of capital. Oleh karena itu, manajemen dalam menetapkan struktur modal tidak bersifat kaku, tetapi disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Para eksekutif keuangan umumnya menyatakan struktur modal yang optimum dalam rentang tertentu, misalnya 40-50% dari hutang. Struktur modal optimal diukur dengan menggunakan rasio debt to equity ratio atau DER. DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage atau penggunaan hutang terhadap total shareholders equity yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, struktur modal yang optimal dapat diidentifikasi dengan membandingkan jumlah hutang jangka panjang dan modal sendiri. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.